Di sini saya akan membacakan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani adalah proses penilaian dan komprehensif untuk mengukur dan meningkatkan pemahaman, keterampilan dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program pendidikan jasmani. Pentingnya evaluasi dalam pendidikan jasmani itu terbagi tiga. Yang pertama, umpan balik untuk peserta didik, meningkatkan kualitas pengajar, dan akuntabilitas program. Untuk umpan balik untuk peserta didik adalah evaluasi memberikan informasi berharga kepada siswa tentang kemampuan mereka dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas hasil evaluasi menyesuaikan dalam evaluasi menentukan sebuah kepentingan untuk menilai efektivitas serta pendidikan jasmani. Tujuan dan manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi menilai capaian tujuan pembelajaran, indikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Dan manfaatnya evaluasi meningkatkan motivasi siswa, membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyediakan data untuk membantu guru. Jadi jenis evaluasi dalam pendidikan jasmani: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik dan evaluasi penempatan. Evaluasi formatif adalah dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan dan memberikan umpan balik. Evaluasi sumatif adalah dilakukan pada akhir program untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dan evaluasi diagnostik untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pelajar siswa. Dan evaluasi penempatan dilakukan sebelum pelajaran untuk menentukan level kemampuan siswa. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani yaitu terbagi jadi 4: berorientasi pada tujuan, komprehensif, berkesinambungan, dan objektif. Berorientasi pada tujuan, evaluasi harus selaras dan tujuan pembelajaran yang telah digunakan. Dan komprehensif itu mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Kesinambungan yaitu evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Dan objektif yaitu penilaian harus berdasarkan data valid dan reliable. Teknik dan instrumen evaluasi pembelajaran: 1. Tes pelajaran untuk mengukur kemampuan berat dan konsentrasi. 2. Tes pengetahuan untuk menilai pemahaman konseptual dan kognitif. Dan 3. Pengamatan untuk mengevaluasi sikap, perilaku, dan partisipasi siswa. Mengevaluasikan hasil evaluasi dari cara tidak lanjut. Analisis hasil yaitu mengidentifikasikan pola, tren, dan kesenjangan dalam mencapai siswa. Dan verifikasi umpan balik memeriksa efektivitas metode pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa. Ini ada canggungnya strategi perbaikan, modifikasi kurikulum, pengembangan profesional. Dan kesimpulan di sini, baiklah, sekian pemaparan materi ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab pada soal belajar sekarang. Jadi bertanya di program. Baik, untuk soal apa ini? Bagaimana menilai aspek efektif dalam menjas?
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saudara Arya. Terima kasih kepada Pak Gubernur telah menjelaskan tentang informasi pelajaran di Ismail. Di sini saya akan bertanya, coba kalian jelaskan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang kemajuan belajar siswa. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1 dari saudara Al-Marizi. Soalnya itu bagaimana menilai aspek efektif dalam pendidikan jasmani. Yaitu menilai aspek efektif dalam pendidikan jasmani melibatkan penilaian terhadap sikap, emosi dan motivasi siswa yang terkait dengan aktivitas fisik. Aspek efektif mengacu bagaimana perasaan siswa tentang aktivitas jasmani. Baik, jawab Arya dari menanyakan kalian coba kalian jelaskan dari yang disebutkan dan menganalisa informasi tentang kemajuan belajar. Langkah penting dalam memastikan bahwa setiap siswa menerima dukungan dan mereka membutuhkan untuk mencapai tujuan pelajaran. Yang pertama, kita menggunakan pengumpulan data. Identifikasikan tujuan pengumpulan data. Contohnya, mengevaluasi pemahaman siswa, mengukur pencapaian atau mengidentifikasi area yang membutuhkan mereka. Artinya, jika siswa tersebut memiliki area yang perlu kita perbaiki, kita mungkin mengidentifikasikan dan perbaikinya. Artinya, berikan suatu tes formatif atau formatif untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara kualitatif. Yang kedua yaitu interpretasi hasil. Kita membandingkan hasil siswa dengan tujuan pembelajaran atau standar yang telah ditentukan. Terus selanjutnya kita mengidentifikasikan siswa yang membutuhkan dukungan tambahan atau yang memiliki kemampuan dasar tertentu. Selanjutnya pelaporan dan tindak lanjut, yang mana kita membuat laporan yang jelas dan informatif untuk guru, siswa dan orang tua serta rekomendasi atau langkah perbaikan. Selanjutnya evaluasi dan review proses, yang mana tinjau efektivitas untuk pengumpulan data statistik. Yang kedua, perbaiki pendekatan berdasarkan kualitatif dari siswa mulai atau hasil data. Baik. Untuk memotivasi teman agar rajin berolahraga ini bisa dilakukan. Yang pertama itu ajak berolahraga teman, agar teman yang didukung bisa membuat Anda lebih semangat dan termotivasi untuk berolahraga. Yang kedua, pilihlah aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga itu buat rencana bersama, rencanakan jadwal olahraga bersama teman. Yang keempat, tawarkan tantangan. Yang kelima, berikan reward. Yang keenam, buat grup media sosial. Yang keenam, jadilah contoh yang baik. Paham? Jelaskan. Nah, jawaban dari saudara Anik boleh tangan juga dari kelompoknya. Ya, bisa berbicara